ada 3 perniagaan yang tidak akan ada ruginya. Padahal perniagaan itu sok kadang rugi, kadang boten rugi atau badi. Bakul ayam geprek badi, bakul gas badi, bakul bensin bareng untuk undak-undakan. Tapi satu saat kita pernah ngalami ketika kita berjual beli, kita rugi. Tapi ada 3 perniagaan yang tidak merugikan kula panjenengan sedaya. Pengen mboten? Pengen apa? Pengen 3 yang ngerti. Nah, ada 3 itu Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat dan menginfakkan sebagian daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tiada ruginya. Perniagaan yang tiada rugi niku ora jedot, neng mesti beruntung. 3 perkara. Apa yang pertama tadi? Yaitu yatsluna kitaballah, yaitu membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Sahuruf itu biasanya mung diganjar 1, tapi kalau di bulan Ramadan itu diganjar 10 ngantek ping 700. Nah, sing maca ikhlas menghayati, mendalami itu sampai azafan katsirah. Orang mungkin faktor sing didobel-dobel ki, termasuk pahala membaca Quran juga diberi pahala yang berlebih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang mesti kita perbanyak khususnya di syahrul Ramadan adalah kita ini membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Niku ora neng rugi nih. Kenapa? Alladzina yaqra'una al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma safatul kiram al-bararah. Orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an dan orang yang membacanya dia mahir, menguasai bacaannya, paham artinya, paham maknanya, dan syukur dia sudah berusaha untuk mengamalkan isinya, ya, maka besok dia akan ditempatkan, dia akan dibersamai oleh safarah al-kiram al-bararah, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia lagi baik. Alias di sana besok dia derajatnya tinggi. Jadi orang yang tilawah itu derajatnya dhuwur. Dijajarkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga sederajat dengan para yang membaca, yang menjunjung tinggi kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan wallazi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang baca Quran wa yata'u bihi wa huwa syakun lahu ajran. Lan sapa wong sing maca Quran dhek ora pinter, nang wis berusaha, nang sekolah suwe nang ya ora fasih-fasih. Idza yulhilatil ardu yilyalaha. Kudune kan ora ngono. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nang gandeng ora iso dibenake. Panggah yu. Idza yulhilatil ardu yilyalaha. Kudune za dadi rodok ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wangel nek ora iso. Ilate bacot nekuk. Akhirnya nudut mbiyen wong. Sedat dadi macane dadi angel pamane gitu.
Nah, tapi udah berusaha dia semaksimal mungkin belajar, ulang, neng ya ora fase-fase, jangan khawatir. Lahu ajron, diberi pahala oleh Allah juga, malah 2 kali pahala. Ini. Maka usahakan kita tuh dalam setiap hari itu jenengan kula niku maca ayat Al-Qur'an minimal 100 ayat. Pak, kula nek buka-buka mata kula pedes. Sapa sing durung ngapal suratul Ikhlas? Tanda. Apa ya sapal? Jenengan baca aja surah Al-Ikhlas itu ping selawe. Berarti padha karo maca 100 ayat. Niku jenengan wis padha karo nindake salat semalam suntuk. Jadi sapa membaca 100 ayat waca mawon mengke kula mboten saged Pak, mata kula pun rada blawur-blawur cetone menyawang duit ora nyawang wong wadon. Nyawang ayat pun blawur-blawur kula tak ngapalke mawon sing apal napa dengan apalke Al-Ikhlas mau ping selawe wis padha karo 100 ayat. Ora muni kutok. Bahwasanya namanya surah Al-Ikhlas adalah sepertiganya Quran. Atau ketika hal minkum, siapa di antara kalian yang semalam bisa menghatam Al-Quran? Semua orang terdiam. Ada yang menjawab, ya Rasulullah, bukankah membaca suratul Ikhlas 3 kali sama dan menghatamkan? Betul. Kalau begitu, setidaknya jenengan setiap malam bacalah 3 kali. Padahal mau peng selawe. Nek peng telu hatam sepisan, berarti nek peng selawe baginen peng telu. Wis akeh. Niku jenenge cara sing paling gampang. Syukur ditingkatno, orang mung maca Al-Ikhlas ya diwaca yang lainnya. Itu masyaallah luar biasa. Syukur jenengan ya seneng membacanya di dalam sholat. Kalau jenengan itu dalam sholatnya membaca ayat-ayat Al-Qur'an, minimal 3 ayat saja. Apa? Wal asri karo al-kausar. Nih, pendek-pendek. Kalau jenengan pengen ngerti ganjarannya piro, saya tak takon sih. Bu lah krungu yang mriki. Nah, mira. Pak ngono wae. Pak nek jenengan entuk hadiah sapi limusin sing gedhe kuwi wedok lemu ginuk-ginuk meteng kabeh. Telu. Jenengan itu entuk hadiah sapi limusin lemu ginuk-ginuk wedok meteng kabeh, seneng ora? Nah, ketahuilah Anda sholat baca 3 ayat dalam sholat Anda itu pahalane ngungkuli gedene sapi limusin telu lemu ginuk-ginuk meteng kabeh. Tuh. Al-Hadis as-Sahih. Ini makanya gemarilah membaca Al-Quran. Terus Bapak yang berbahagia, Quran yang kita baca tak semata-mata menghadirkan pahala yang sedemikian hingga menempatkan kita dalam deretan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita ini juga akan menentukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita juga menghafalnya. Lebih tinggi lagi. Siapa yang hafal Quran terus dihafalke lah nang iso khatam ya 30 juz rasa supaya sak mampune. Kita gitu kan. Membaca Al-Qur'an dan kita menghafalkannya. Itu besok kita bisa mensyafaati 10 anggota keluarganya di hadapan Allah di yaumul kiamat. Mesti untung lagi. Bahkan memberikan kepada keluarganya, ayah ibunya itu kan diberikan mahkota keindahan sebagai penghargaan atas didikan kepada anaknya, yang mahkota itu lebih indah daripada dunia dan seisinya. Ini untungnya kalau kita menggemari Al-Quran. Belum lagi Quran yang kita baca itu yakti safi'an yaumal qiyamah, besok akan mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Maka wong maca Quran nu gak ono awone, mesti badine, mesti untunge. Bahkan ulama meskipun maca mau ramu dengar ini saya untuk ganjaran, asal tidak tok jebol diri. Maksudnya piye?
kau baca Quran neng yo tetep tuku cap jikia wis ambrol kabeh. Itu kok jebol dhewe. Karena bacaan Quranmu tuh jadi hancur gara-gara kau tuku cap jikia. Qara'tum kitab Allah walam ta'malu bi. Kau itu membaca Quran tapi kau enggak ngamalkan, jebol. Makanya kalau kita berusaha ya sing diwaca mau ya dipelajari mudengane ben ora dijeboli dewi. Karena banyak orang maca Quran neng jane kudune entuk swarga neng jebol bocor. Ngorot gara-gara pinter maca Quran ya jebule dadi sonji sisan. Nauzubillah min zalik. Apa maca Quran jejeg lungone nyang gilingan wae. Bagian tertentu, orang kok saben-saben gilingan, bagian tertentu saja. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa aqamus shalah dan menegakkan shalah. Sudah sering kita hafalkan. Salat 5 waktu dengan baik itu kanat lahu nuran, akan diberi cahaya oleh Allah. Cahaya kehidupan berupa apa? Jalan yang lurus diperangi dengan kebaikan-kebaikan, didekatkan dengan perkara-perkara yang penuh dengan rahmah dan berkahnya Allah. Kemudian wa burhanan, diberi bukti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana burhan adalah besok kalau dia kembali kepada Allah ono buktine, ono gambare, tandane nek wong iki mbiyen nang donya negakkan salat. Apa itu? Awake bercahaya, bekas wudunya nampak. Nah wong salat mesti wudu. Ora nek wong salat ora wudu. Tanyamu mau apa? Wih situasi kondisi sing ora ajeg. Alias orang sholat mesti berwudu. Anggota wudu akan bercahaya. Pemenang, wong ki malah muadzin sisan. Neng kono gulune dawa. Ketok. Iki muadzine Masjid Al-Falah. Dawa, sak dawane mi. Ana sing ngadan Pak Ragil. Dua kulune itu ketok iki muadzine. Nah masjid Nabi Muhammad SAW harus dipanjangkan lehernya. Bahkan kalau adzannya banter dan panjang, sepanjang dia bersuara diampuni dosanya oleh Allah. Adzan jadi cilik Allahu Akbar pendek sithik sing ngapura. Adzan sing dawa Allahu Akbar suwe ta? Nek pirang detik gitu. Nek mau Allahu Akbar sithik. Asyhadu an la ilaha illallah. Tawa. La ilaha illallah sithik. Ora dadar komat podo. Pendek di Singapura. Dan sebanyak berapa yang datang ini luar biasa. Wadanmu pas Ramadan lisan, sing ra tau nyang masjid yo melu mangkat. Wah, tambahane pahala. Ayat tang seto rada mudhun meneh. Hati-hati Bapak Ibu berbahagia. Jenengan itu dipai iman karo Gusti Allah. Gratisan Ramadan kabeh dikai enteng nang masjid. Tapi kalau kita enggak pandai menjaganya, sesuk minggu berikutnya Kemis aku datang, mungkin karek telung sop. Kemis berikutnya karek rong sop. Rameneh malam riyoyo. Bare sepineh orang jaga imane. Iman ku dhewe tuwet dopene jangan diucul. Dengan duwene iman oleh Gusti Allah diuripke ben lali dielingke meneh. Dulu susah dimudahkan kembali, kalau enggak mampu menjaga hilang percuma. Maka jaga Ramadan nganti rampung, syukur bar Ramadan lajeg. Aja dadi wong itu wong mendelep ngampul. Penak ora? Ngampangan mendelep ngampul, mendelep lang. Ini susah ini. Nah, kemudian wa najatan yaumil qiyamah, orang ini besok akan diselamatkan pada hari kiamat. Faman lam yuhafid alaihina, sempat tidak menjaga sholatnya dengan baik, maka laisa lahu nuran, tidak diberi cahaya oleh Allah, hidupnya gelap gulita, petang dedet, sesat uripe. Wa laisa lahu burhanan, dengan beri bukti orang sholat tidak ada buktinya di situ,
wudu ora tahu, salat ora tahu, paling-paling pole Jumatan ora wudu. Ora mudeng kok. Tekan jero masjid turu. Ngerti-ngerti koma. Koma ya turu meneh. Ah wis. Tentekan wis. Nah, kemudian wa najatan yaumal qiyamah, diselamatkan pada hari kiamat. Dan barang siapa orang tidak menjaga sholatnya, itu dibedakan macam-macam. Qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, dia mengatakan wong kuwi ora sholat, ora njaga sholate sebab apa? Oh, sebabe dodolan ayam geprek. Orang bersolat sok diwarke karo wong munafik jenenge Ubay bin Khalaf, pedagang yang licik. Digeprek ngene ngono. Tutuk geprek. Napa ora gelem salat. Nanti goreng meteli goreng pentungi. Ini naudzubillah itu. Kemudian dan siapa tidak menjelaskan disebabkan karena dia ini repot. Menghitung-hitung untungnya, menghitung-hitung bondone, ngitung-ngitung hartanya, maka dia diwarke dengan seorang pemilik harta yang tinggal ditemukan orang yang namanya harta karun. Jenenge Mbah Korun. Sok neng kono diwarne karo Korun. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya gara-gara dia mengurusi urusan negaranya. Jadi Perdana Menteri diwarne karo Haman. Lan sopo sing krana kuwasa dia menyombongkan diri, enggak mau sholat, enggak mau mikirkan ibadah, dia mengurusi kekuasaan terus aware karo Fir'aun. Nauzubillah min dzalik.